Assalamualaikum, Ma. Nah, saya Ibu Yuli. Saya sebagai ibu rumah tangga, perasaan saya ya udah melayani suami dengan benar gitu ya. Nyiapin makannya, nyiapin pakaiannya gitu, Ma. Tapi suami tuh nggak pernah ngargain saya gitu loh, Ma. Gimana tuh, Ma, caranya, Ma, ya? Supaya suami tuh ngargain saya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Yuli merasa sudah melayani maksimal. Tapi Tapi- suaminya tidak pernah merasa Iya, dan nggak pernah nganggep bahwa Ibu Yuli. dia Iya. sudah melayani. Gimana tuh, Pak? Artinya suami Ibu Yuli orang yang kurang bersyukur. Tidak menghargai istri. Bagaimana istri akan merasa bahagia? Adanya kebahagiaan kalau dalam rumah tangga itu saling. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Ibu Yuli sudah melayani suami dengan sebaik-baiknya segala kebutuhannya. Suaminya tidak pernah menghargai. Sekarang Ibu Yuli banyak sholat malam, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suami hati Ibu Yuli dibuka oleh Allah. Ini ujian buat Anda. Kalau Anda lulus, harkat derajat Anda di hadapan Allah pasti akan naik derajatnya. Iya. Amin. Ya. Begitu Ibu Yuli. Ada suami juga yang merasa walaupun sudah dilayani maksimal sama istri, nggak bilang terima kasih, nggak menghargai karena itu kan memang udah kewajiban lu gitu. Itu seharusnya Ya. diucapkan. Oh gitu. Diucapkan. Minimal tidak melayani apa, aduh makasih ya. Iya. Itu kan udah seneng istri, ada penghargaan. Hmm. Ini mah rupanya suaminya nggak pernah ngomong apa-apa, nggak pernah ngomong Iya. terima kasih. Jadi merasa tidak dihargai gitu ya, Itu Pak, ya? dia. Iya. Makanya harus berlaku baik kepada suami. Iya. Oke, baik, sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya biar saya tahu siapa ya. Silakan. Langsung berdiri. Berdiri, Bu. Mic-nya tolong diberikan. Kasih mic-nya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu warahmatullahi Ani wabarakatuh. dari Majelis Taklim Akhlakul Karimah Sabtu. Iya. Yang akan saya tanyakan, saya berumah tangga sudah lama, sudah punya cucu 9. Suami Hah? saya Berapa? dari 9. iya Ya. dari tahun 84 tidak memberikan nafkah lahir berupa memberikan belanja. Tapi apakah saya masih tetap harus berbakti kepada suami? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tahun 84 suaminya tidak pernah memberikan nafkah lahir. Nafkah batin masih diberikan nggak? Ya. Maaf, pertanyaan saya. Nafkah batin masih diberikan nggak sama suami Anda? Masih. Ada perhatian, kasih sayang, kata-kata yang manis Dari suami. Boleh mic-nya tolong dikasih Mic-nya dulu? mana sih tadi? Iya, mic-nya ya. Kata-kata Mas hampir tidak. Hampir tidak. Iya. Saya tanya, Anda rela nggak seperti itu? Ya, saat ini saya tuh hanya bertanya-tanya apakah saya masih wajib berbakti kepada suami. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Ya, Anda rela nggak diperlakukan seperti itu? tidak rela. Kalau Anda tidak rela, Anda boleh gugat cerai. Ini namanya awet rajet. Ngasih nafkah lahir enggak, ngasih nafkah batin enggak, Anda tetap bertahan. Kalau Anda sabar, ini ladang amal. Tapi kalau Anda ngegerundel, pegel, iya, pahala nggak dapat, rugi. Iya. Kita perempuan harus punya pendirian. Maju apa mundur. Tapi semua ada resiko. Jadi ibu tidak bisa hanya tinggal diam. Kalau ibu tinggal diam tapi ibu sakit hati artinya ibu munafik. Sekarang kalau memang Anda pengen suami Anda harus bagaimana, bicara sama dia. Sudah pernah bicara ibu sama dia? Sudah. Kata dia apa tanggapannya? Talak dari suami, saya tidak akan menceraikan. Kenapa? Tidak akan menceraikan. Tidak Dia akan nggak mau menceraikan. cerai, Mbak. Walaupun suami tidak akan menceraikan. Kalau Anda tidak rela, Anda gugat ke pengadilan agama, Anda pasti menang. Ya. Ya. Karena ketika habis menikah, suami mengatakan, taklik talak, kalau saya tidak memberikan nafkah lahir, batin 3 bulan, saya tidak ridho, jatuh talak saya. Ya. Tapi sekarang kalau ibu sudah punya cucu banyak, saran saya bersabar saja, mohon kepada Allah. Kenyataannya ibu masih bisa makan, Ya. masih bisa pakaian, Karena saya berusaha sendiri. ngerti, Ya. tapi di antaranya doa suami Anda. Iya, Ya. pasti. Boleh jadi kalau suami tidak mendoakan, rezeki tidak akan datang. Ya. Ya. Baik. Makanya banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Oke, baik. Yang berikutnya silakan dari Duren Sawit, ada yang mau bertanya? Silakan, boleh? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Majlis Taklim Darul Quran Duren Sawit, Mangga Ibu namanya? Bu Hajah Rusmiati. Mangga Ya. Bu Ros. Mau bertanya, Mah, bagaimana jika ada seorang suami yang kemudian istrinya sakit, kemudian suaminya itu tidak peduli, tidak mau mengurusi, tidak mau melayani istrinya? Terima kasih, itu aja Mama. Artinya suami tidak bertanggung jawab, habis manis sepah dibuang. Harusnya mau sehat, mau sakit tetap menjadi istri dia, wajib diurusin, dibawa ke dokter, diobatin, diberikan kasih sayang. Harusnya begitu. Cuman suami tadi, suami yang tidak punya rasa tanggung jawab, itulah yang terjadi. Ya. Ini nggak diurusinnya gimana Bu? Kalau sakit didiemin aja terkapar gitu Bu? Atau dibawa ke dokter nggak? Dicuekin aja. Nggak dibawa ke dokter? Nggak? Tidak. Oh kasihan dong ya. Sakitnya lama istrinya? Lama. Punya anak? Punya. Anaknya ngurusin? Alhamdulillah. Ya. Itu dia hidup. Ya. Tidak ada yang sempurna. Suami baik, anak nyebelin. Anak baik, suami nyebelin. Bini nyebelin. Alhamdulillah anaknya baik. Tidak semua buruk. Satu sisi baik, satu sisi buruk. Itulah kehidupan. Iya. Alhamdulillah. Iya. Tidak ada yang sempurna. Baik. Ya. Bersyukur anaknya ngurusin. Iya. Amin. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui fanpage Facebook Hati-Hati bersama Mamah Dede. Dari Win aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, bagaimana caranya bila istri sedang marah dan tidak mood, terus suami maksa berhubungan badan? Tapi sebaliknya, bagaimana bila istri ngebet ingin berhubungan namun suami selalu nolak dengan kata yang tidak menyenangkan? Bagaimana caranya biar suami juga punya hak yang sama kalau ada keinginan untuk bercinta tanpa ditolak dengan alasan apapun oleh suaminya? Saya yakin Ya. namanya Anda rumah tangga suami istri sudah tahu keinginan daripada pasangan Anda. Dari gerakannya Anda tahu gerak tubuh pasangan Anda, apa yang mereka inginkan. Itu yang harus ditangkap sinyal-sinyalnya oleh pasangan mereka. Kalau Anda lihat istri Anda sudah Nyeredeng, ya. nah, itu Melipir-melipir, Anda tangkaplah. Kalau Anda lihat suaminya seperti itu, istri pun harus melayani. Kalau istri punya keinginan, tidak ada salahnya dalam Islam istri minta duluan, karena itu hak istri. Kalau suami minta duluan, itu pun boleh. Kalian semua suami istri berhak untuk menikmati kehidupan. Kalau istri capek, lelah, ya suami minta layani, bilang saya lelah, tar minum dulu, apa dia? Daun katuk. Minum dulu telur setengah matang Iya. misalnya. Nah tungguin prosesnya berapa jam? Itu 15 menit Nah, Mah. 15 Iya. menit Kalau langsung saya sih, gerem. ya. Nah, jadi ada saatnya. Jadi Iya. ada trik-trik tersendiri. Anda harus sadar itu kewajiban Anda. Iya. Kalau pasangan Anda tidak diberikan kepuasan, saya khawatir mencari kepuasan di luar. Iya. Ini sama wajib, punya kewajiban. Iya. Tapi yang menyakitkan Ibu Win ini adalah kalau suaminya nolak tuh pakai kata-kata yang nggak ngenakin Mah nolaknya. Mungkin dia lagi capek atau nggak mood, tapi omongannya tuh saya nggak disebut. Makanya istrinya lihat situasinya. Kan suami beda-beda. Ada yang ngomongnya mesra, ada yang ngomongnya kasar. Kalau dia ngomong kasar udah tahu emang tabiatnya begitu, nggak bisa berubah kan dia. Iya. Susah. Udah tahu, ya udah kalau udah tahu dia lagi nggak gereng jangan. Ah, dia lagi jinak-jinak, tengkrep. Nah, Gitu. tegrep itu kalau kata burung dara, ya. Ya, kata Angga. Kata Angga tuh, ya. Baik.